Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Gunung Kidul Handayani tercinta. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk Anda semuanya. Saya merasa senang sekali karena hari ini saya bisa sowan di RSA 99,9 FM. Saya Indro Planet akan bersama sampean semuanya 1 jam ke depan. Tentunya bersama tamu kita yang sudah 3 kali ini mengudara di frekuensi 99,9 FM ya. Ada Ibu Eko Sari Handayani, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dan juga narasumber kedua nanti ada Dr. Anton Dwi Susanto, Kepala Puskesmas Wonosari. Kita sapa dulu ya untuk Ibu Eko Sari Handayani. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Swadeser Bumi Handayani. Iya, dan untuk Dr. Anton Eko Dwi Susanto ya. Sehat Pak, selamat pagi semuanya. Yang penting itu ya. Dokter nggak sehat jadi pada kaget dong. Misalnya, baik, tanpa banyak kata kita akan membahas kali ini. Itu adalah, ini terkait sekali, dan Swadeser semuanya jangan kemana-mana, dipandang terus. Kalau nyambut gawe ya disambi, kalau misalnya bakulan ya disambi ngedoli, tapi radionya diserokke ya. Karena nanti kalau ada yang tanya-tanya, ada perhatian atensi, itu juga BPJS akan menyediakan merchandise ya. Ada semacam kenang-kenangan tanya hasil untuk Anda semuanya tentunya ya. Kali ini kita akan tanya-tanya dulu pada Ibu Eko Sari ya, Ibu Eko Sari Handayani. Bu, fasilitas kesehatan itu sudah berkomitmen penuh untuk pelayanan yang sangat mudah, cepat, dan setara. Apakah komitmen yang dituangkan dalam janji atau ikrar di mana peserta bisa melihat janji layanan tersebut, Bu, dari BPJS Kesehatan ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Hendro. Swadeser menjelaskan ya, bahwasannya sebagai informasi, BPJS Kesehatan itu sebagai layanan penjaminan JKN KIS ya, itu menjamin baik itu di layanan kesehatan tingkat pertama juga di layanan untuk lanjutan. Nah, layanan tingkat pertama itu di kami ada puskesmas, kemudian ada dokter praktek perorangan, dan juga ada klinik yang sudah bermitra dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk di wilayah Gunung Kidul kami sudah bekerja sama dengan 9 rumah sakit di wilayah Gunung Kidul, 2 rumah sakit pemerintah, dan 7 rumah sakit swasta. Kemudian kami juga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 57. Di antaranya ada 30 puskesmas, kemudian ada 17 untuk klinik, dan sisanya dokter praktek perorangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk janji layanan, Swadeser ini sebenarnya untuk memastikan bahwasannya peserta JKN KIS ini mendapatkan haknya ketika akses di layanan kesehatan, baik itu di layanan kesehatan primer maupun di rumah sakit. Nah, kami BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwasannya peserta JKN ini terlayani dengan baik. Bagi yang sudah bermitra dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu ada untuk memastikan janji layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit. Nah, untuk yang di FKTP itu kami ada 7 janji layanan yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di antaranya apa gitu ya? Yang pertama itu menerima NIK KTP atau KIS digital ketika Bapak Ibu itu melakukan pendaftaran atau akses di FKTP. Kemudian yang kedua, sekarang itu sudah tidak diminta fotokopi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menggunakan fotokopi berkas, itu sudah tidak perlu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja sudah bisa. Kemudian dipastikan bahwasanya untuk di layanan FKTP yang bekerja sama itu tidak ada tanpa atau tidak ada iur biaya atau tanpa biaya tambahan. Bebas ya. Ya.
Jadi sudah dijamin. Kemudian berikutnya yang keempat itu kami juga misalnya ya dari swadeser ini dilalah anaknya ada yang kuliah misalnya luar kota atau gimana gitu ya, misalnya kuliahnya di bawah atau mungkin kuliahnya di Solo. Jakarta atau mungkin bapak ibu yang bekerja di Jakarta kayak gitu ya, itu bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama meskipun tidak terdaftar di situ. Ya. Jadi itu boleh untuk kunjungan dalam 1 bulan itu maksimal 3 kali kunjungan. Ya. Ya, itu bisa dilayani dan menggunakan BPJS Kesehatan. Kemudian yang kelima juga kami di sini memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan oleh pasien, gitu ya. Dan dari fasilitas kesehatan ini berkomitmen. Pokoknya obat yang dibutuhkan sudah tersedia di fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian juga kami saat ini Bapak Ibu yang menginginkan konsultasi online itu kami ada di mobile JKN. Bisa Jadi kalau mau kontak dengan Dokter Anton itu di aplikasi mobile JKN itu ada fitur konsultasi dokter. Nah, nanti dengan Dokter Anton di Puskesmas Wonosari 2 itu sudah bisa untuk konsultasi Pak Indro. Ya. Nah, yang pasti kami BPJS Kesehatan bersedia atau tanpa tapi tidak dibedakan untuk pasien BPJS ataupun pasien yang umum. Oke, sebelum sempat ke Dokter Anton, ini mungkin saya mewakili banyak benar Bu ya. Jadi untuk kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas itu bagaimana skema penjaminannya Bu? Apakah sudah masuk ke BPJS Kesehatan atau mau dijelaskan alurnya Bu? Kadang orang kecelakaan tunggal, bertabrakan kecelakaan atas mau berangkat kerja atau bagaimana penjaminannya Bu? Oke, baik. Jadi memang untuk kaitannya penjaminan di BPJS Kesehatan Bapak Ibu memang untuk yang akibat sakit gitu ya atau oleh dokter karena indikasi medis. Tapi kalau warga swadeser ini dilalah ya, ada yang kecelakaan lalu lintas gitu ya. Jadi sudah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 untuk kecelakaan lalu lintas itu yang jamin jasara harja. Jasara harja. Betul. Nah, kalau kecelakaan kerja itu yang jamin dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Terus prosedurnya Bu, apakah harus kalau kecelakaan kerja ya, itu lapornya gimana? Atau surat keterangan dari kepolisian bahwa saya celaka atau gimana? jadi gini, kalau memang kecelakaan kerja itu tentunya berarti melaporkannya ke BPJS Tenaga Kerja. Tentunya warga swadeser ini sudah terdaftar dulu Pak Indro sebagai peserta dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau belum ya pangapunten, memang tidak bisa dijamin. Nah, kalau karena kecelakaan lalu lintas itu ya, itu memang harus mengurus dulu laporan kepolisian dulu, Pak Indro. Dari laporan kepolisian nanti oleh Jasara Harja akan dilakukan verifikasi. Ya. Ya. Apakah ini kecelakaannya tunggal atau kecelakaannya versus? Nah, kalau sudah keluar garansi letternya, oh ini ternyata memang kecelakaan versus, berarti nanti akan penjamin pertamanya itu oleh Jasara Harja. Nah, plafon di Jasara Harja untuk kecelakaan lalu lintas itu memang maksimal 20 juta. Nah, peserta BPJS dilalah yang memang kecelakaan lalu lintas, kemudian operasi bedah tulang dilalah habisnya 50 juta itu. Oleh Jasara Harja plafonnya 20 juta, nanti kekurangannya sisanya yang 30 juta itu yang jamin BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi kami sebagai penjamin kedua Pak Indro untuk kecelakaan lalu lintas. Tapi mungkin ada asumsi seperti ini loh. Oh berarti lah 70 juta. Berarti ada lo kok iso? Itu artinya sedulur semuanya itu harus digatekkan apa yang dikatakan Ibu Ikausari tadi bahwa penjamin kedua itu artinya menalangi atau setelah jaminan dari Jasara Harja. Oke, baik.
Sekarang saya pindah ke Dokter Anton ini. Dokter Anton, yang dikatakan Bu Eka Sari tadi benar bahwa tidak ada diskriminasi ya kalau misalnya saudara kita atau Leatemo datang ke rumah atau ke puskesmas itu pakai BPJS nomor mandiri, pakai BPJS. Oh berarti ngusik ke kelas sepiro, itu nggak ada diskriminasi ya. Nah itu mau dijelaskan karena ini banyak loh. Kemarin ya Bu ya, yang dialog yang talkshow kedua ketiga itu ada pertanyaan kalau pakai BPJS itu udah di ngentang-ngentang gitu loh. Monggo, ini sekarang ada Dokter Anton yang akan menjawab kepada seluruh semuanya ya. Tapi jangan lupa Anda nanti ditunggu interaksinya di nomor WA dan telepon juga. Monggo sekarang Dokter Anton. Oke, baik, terima kasih. Memang kalau di masyarakat mungkin masih beredar seperti itu Pak Indro. Tapi sebenarnya kalau boleh kami informasikan, di puskesmas kami Wonosari 2 itu hampir 100% sudah pakai BPJS semua. Jadi pengunjung kami itu hampir semuanya BPJS. Jadi sudah memang tidak ada lagi diskriminasi karena semuanya memang sama. Kalaupun ada yang non BPJS tetap sama saja, tetap kita akan melakukan sama. Prinsipnya kan mendaftar, mengantri, kemudian sesuai urutannya akan dipanggil. Kecuali mungkin ini Pak, ada 1-2 kasus yang misalnya kita lihat ada orang yang sudah sepuh, menunggu di antrian terlalu lama, kondisinya kurang begitu bagus, mungkin akan kita beri prioritas lebih dulu. Tapi itu bukan berarti kami membeda-bedakan boten. Itu situasional. Ya, dan itu perlu saya jelaskan. Tidak hanya di puskesmas ya Pak ya, di bandara, di tempat lain itu ada prioritas. Ada prioritas satu orang tua, ibu hamil, kemudian anak-anak dan ibu hamil dan juga disabilitas. Disabilitas itu kita harus maklum ya. Nek misalnya ada yang protes, ada yang nulis di medsos segala macam itu jawabannya gampang. Jawabannya itu tolong nek sampean ra trimo ya sampean dadi tuwek sik wong iki. Gampang itu bisa wong ngeyel itu kadang-kadang alasannya macam-macam Dok gitu ya. Baik, ada keterangan lain misalnya supaya lebih ke penjelasan BPJS itu kalau di puskesmas alurnya contoh realnya gimana Dok? Silakan Dok. Untuk bisa langsung segera diperiksa itu. Oh gitu, Jadi kalau di puskesmas kita ada 2 metode pendaftaran Yang pertama daftar langsung, yang kedua daftar online. Nah untuk daftar online ini ada salah satu atau beberapa keuntungan mungkin yang bisa didapatkan oleh pasien. Yang pertama, kami biasanya akan mengarahkan untuk datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dia akan terdaftar otomatis di urutan yang lebih dulu, Pak Indro. Nah, ketika dia datang, dia tidak perlu menunggu terlalu lama karena Puskesmas Wonosari 2 Nyun Sewu di perkotaan itu kunjungannya cukup tinggi, Pak. Sampai 140, 120 itu sehari. Oh, saingannya jeruk sari. Itu kalau pas peak time-nya kondisi yang sangat sibuk bisa seperti itu. Jadi kalau kita daftar online memang lebih diuntungkan. Iya. Lebih diutamakan mana? Daftar online sama orang yang manual datang gitu di puskesmas? Kalau yang manual datang, yang pertama, tapi tetap yang tadi kita pakai, misalnya dia sepuh, dia ada kondisi khusus, itu tetap kita prioritaskan. Tapi kalau dia daftar, kemudian sudah ada antrian online di atasnya, ya antrian online itu yang dipanggil dulu. Iya. Tapi yang datang selain yang online itu, yang datang sendiri 100 itu semuanya atau akumulasi semuanya atau gimana? Akumulasi semuanya. Kalau yang online memang belum banyak yang memanfaatkan. Di kami juga ada pendaftaran online yang di luar BPJS juga ada soalnya. Pendaftaran lewat WA. Kami beri nama Diolova, daftar online via WA. Wah, keren namanya. Ini lebih banyak malah yang memakai. Karena memang Nyun Sewu Bu Eka ini mungkin informasi juga bahwa yang mendownload JKN Mobile itu kalau di tempat kami ya sudah cukup banyak, tapi memang yang memanfaatkan antrian online-nya lebih suka menggunakan WA. Lebih suka menggunakan WA. Kadang titip tonggonya, aku tolong daftar nggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa dimudahkan, kami bisa. Nah ini pertanyaannya untuk Dr. Anton terakhir ini, ada nggak yang terakhir dalam segmen 1?
ada nggak yang misalnya sedulurnya pegawai puskesmas terus apa nanti diterus kayak itu yang terbaik loh. Itu iso loh itu lo ditulis itu kadang-kadang diprotes loh. Mesti ini saya mewakili nanti betul. Monggo silakan Dokter Anto. Ini mungkin salah satu kalau boleh dibilang kelebihannya jadi pegawai puskesmas itu dia bisa mengakses informasi, Pak. Banyak orang yang nggak tahu tentang Diulufa, banyak yang nggak tahu tentang mobil JKN. Tapi kalau orang kerja di puskesmas, keluarganya itu juga mereka lebih tahu. Jadi sakjane orang bukan titip diteresepkan buatan, tapi mereka sudah mendaftar duluan mungkin lewat Diulufa atau lewat JKN Mobile, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya nemu yang seperti itu, monggo saya dilapori saja. Itu jelas Lur. Dokter, kita akan tanya juga pelayanan BPJS kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas apa saja, Dok? Oke, jadi cukup banyak sebenarnya manfaat atau layanan yang bisa diberikan di puskesmas. Di puskesmas Wonosari 2 itu kami punya dokter gigi, kemudian kami juga ada 3 orang dokter umum. Kemudian kita juga punya beberapa perawat dan bidan, kemudian ada ahli gizi, nutrisionis, kemudian juga ada ahli laboratorium. Jadi ini akan sangat menunjang pelayanan yang bisa kami berikan. Pelayanan di dokter umum bisa meliputi pelayanan edukasi, konsultasi, kemudian juga untuk layanan dokter gigi juga sama, bisa memberikan edukasi, konsultasi, sekaligus pengobatan. Kemudian kita juga ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, ibu hamil, kemudian ada pelayanan untuk balita maupun anak yang sakit maupun yang sehat juga bisa kami layani. Lalu kita juga ada pelayanan konsultasi gizi. Bapak Ibu mungkin yang ada masalah dengan gizi yang sekarang itu kebanyakan over di Malang ya. Yang gizinya kebanyakan malahnya itu juga bisa tanda kemakmuran. Melakukan kunjungan di tempat kami. Karena kemarin kan ada program stunting itu. Iya. Jadi stuntingnya dilawan oleh over karena gizi. Oke, silakan. Kemudian kita juga ada layanan-layanan screening, pemeriksaan IVA misalnya, kemudian pelayanan laboratorium kita dan pelayanan KB kita juga untuk yang pelayanan laboratorium dasar cukup lengkap. Kolesterol, monggo, mau cek triglycerid, mau cek gendis, hipertensi, sekedar mampir ke puskesmas ngecek kolesterol, bisa. Kemudian kita juga ada pelayanan USG dan EKG. Di puskesmas sampun ada. Ada alatnya ya. Hamil semua akan kita lakukan pemeriksaan USG. Kemudian kalau EKG tentu sesuai indikasi Kalau ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan EKG, kita bisa melakukan di situ. Kemudian ada juga pelayanan rujukan. Nah ini nanti yang mungkin kami perlu berikan sedikit perhatian khusus di rujukan ini, Pak Hendro. Jadi sering disalahpahami masyarakat bahwa puskesmas ini iso njaluk rujukan. Njaluk nih lho Pak Hendro. Ini yang mungkin kami perlu jelaskan ke masyarakat bahwa konsep rujukan itu kan sebenarnya adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan ketika dokter yang memeriksa menemukan bahwa ini tidak bisa ditangani di puskesmas, dibuatlah rujukan. Jadi bukan kutuk datang, aku harus jalur rujukan. Harus diperiksa dulu. Kalau bisa ditangani di puskesmas, tentu akan kami tangani di puskesmas sesuai dengan kompetensi yang ada. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang orang berpikir puskesmas itu masih zaman tahun 80-70-an ya toh? Artinya singkatannya jelas, pusing keseliu masuk angin. Dan jamu pilnya itu podo toh. Ya boleh kok. Sakit ini saya ngalamin itu. Jadi stigma soal puskesmas itu kadang-kadang seperti itu. Ternyata saya mendengarkan keterangan dari Dokter Anton ini luar biasa loh, bisa USG, penyakit gigi, ya tuh, laborat ada, jadi analisis bisa masuk di sana. Lah itu tolong bisa didengarkan semuanya. USG-nya Pak Hendro, USG obstetrik dasar ya. Nanti takutnya kalau semua terus aku harus cek USG macam-macam ya. Hanya USG obstetrik dasar. Artinya kalau memberikan rujukan itu tetap diperiksa di puskesmas. Betul. Untuk puskesmas Wonosari buka 24 jam atau bagaimana? Kalau di kami kriterianya adalah puskesmas rawat jalan non perawatan.
Oh. Jadi kami hanya buka dari jam 7.30 sampai dengan jam 14.30. Oh iya Oke. iya, oke. Jadi itu yang bisa kita berikan informasi. Sekarang untuk Ibu pindah ke Ibu Eko Sari. Ibu Eko, Ya. kita itu tadi kalau misalnya pasien ke puskesmas sudah memeriksa soal kesehatan, itu terus nanti dari biar pada ngerti ini ya, internalnya antara BPJS Kesehatan dan puskesmas itu biar pada ngerti. Terus nanti gimana itu apa dari puskesmas atau dari instansi apapun yang memeriksa si pasien ini untuk hubungannya nagih ke BPJS Kesehatan gimana? Karena ada berita loh beberapa bulan yang lalu ya Dok ya, wah ini rumah sakit ini belum nagih sebanyak berapa ratus juta, 1 miliar. BPJS karena uangnya negara juga ada yang bilang gini, saya juga mengalami pendengar ini. Nah, ini juga dari APBN belum keluar ya, jadi kan jadi korban rakyat. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah, itu bahasa zaman SMP ya Dok ya. Iya betul. Ya silakan Dok, Ibu Eko Sari, bagaimana Baik, prosedurnya? Pak Indro. Sedikit kami sampaikan informasi ke swadeser semuanya. Bahwasannya BPJS Kesehatan itu dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kami membayarkan dengan konsep kapitasi. Kapitasi itu apa gitu ya? Kapitasi itu kami membayar ke puskesmas itu berdasarkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar di puskesmas tersebut. Jadi kami misalnya di Puskesmas Wonosari 2 ini milik Dr. Anton, itu misalnya yang terdaftar di puskesmas itu sebanyak 25.000 peserta. Nah, kami mendasari ini diatur juga Pak Indro melalui Peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru itu nomor 3 tahun 2023. Jadi besaran kapitasi di puskesmas itu rata-rata dari 6.000 sampai dengan maksimal 10.000. Ya. Mendasari di situ memang kami ada namanya KBK atau kapitasi berdasarkan kinerja dari puskesmas tersebut. Kalau secara kapitasi KBK-nya itu performanya prima, secara ini misalnya kayak Puskesmas Wonosari Dr. Anton luar biasa nih dengan timnya. Itu karena KBK-nya itu sudah 100%, jadi kami membayarinya maksimal dengan tarif itu tadi kalau secara tenaga kesehatannya juga penuh itu kami bisa maksimal 10.000. Jadi misalnya kita asumsikan 10.000 per pasien terdaftar. Tadi pasien terdaftarnya misalnya 25.000. Berarti kami 1 bulan membayar sebanyak 25.000 peserta dikalikan 10.000. Nah itu tinggal ngitung aja. Berarti kurang lebih 250 juta, kurang lebih. Ya. Kemudian kami juga ada yang tadi disampaikan layanan oleh Dr. Anton, ada yang KB, kemudian ada persalinan gitu kemudian juga ada layanan USG gitu itu teman-teman di puskesmas bisa mengajukan namanya klaim non kapitasi. Jadi kami membayarkan berdasarkan ajuan klaim non kapitasi dari puskesmas. Itu besarannya berbeda karena sesuai yang ditentukan. Misalnya untuk ANC, PNC itu 4 kali kunjungan kami bayarkan 100.000. Nanti tergantung berapa banyak kayak gitu. Kemudian USG di puskesmas itu misalnya maksimal sesuai tarifnya 35.000. Nah nanti tergantung per bulannya ada berapa ibu hamil yang dilakukan USG. Seperti itu secara gambaran. Jadi akumulasi dari semua pasien-pasien yang datang ke, atau kalau dia namanya klien atau konsumen BPJS yang terdaftar di puskesmas itu dilaporkan tetap ke BPJS gitu loh Bu. Ada sinergi semacam itu ya. Iya. Nah, jadi sudah jelas lor semuanya ya. Dan terus Bu, kalau kondisi darurat itu apakah bisa ke rumah sakit Bu? Oke, jadi kalau memang kondisi emergensi nih Bapak Ibu, emergensi di sini juga bukan karena kita yang merasakan ya. Misalnya Ibu misalnya merasa, aduh sakit gigi, merasa emergensi, itu bukan. Jadi emergensi di sini adalah kondisi gawat dan darurat. Misalnya Bu, misalnya tiba-tiba panas tinggi misalnya. Panas tinggi, kemudian panasnya melebihi 40 derajat.
Nah itu di kami masuk kriteria emergensi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 kalau nggak salah gitu, tahun 2016. Nah itu bisa dirujuk kalau yang panas tinggi, misalnya bayi demam panas tinggi, nah itu masuk emergensi, itu tanpa rujukan, bisa langsung ke IGD rumah sakit. Bahkan yang rumah sakit belum bekerja sama pun boleh. Kemudian misalnya yang Bapak Ibu tiba-tiba kok sesak nafas misalnya, sesak nafas itu termasuk juga emergensi, itu bisa langsung ke IGD rumah sakit. Atau mungkin yang punya bayi dilalah, mohon maaf Pak, diare. Nah diare kok sehari sampai lebih dari 10 kali, 7 kali, itu sampai dehidrasi lah. Ini juga emergensi Bapak Ibu. Nah ini bisa langsung ke IGD di rumah sakit yang terdekat, monggo. Itu karena bisa langsung dilakukan penanganan tanpa rujukan, seperti itu Pak Indro. Oke. Bu Eko, kalau yang bisa ditanggung oleh BPJS itu apa saja tuh Bu? Apakah semuanya penyakit atau yang tidak dijamin oleh BPJS itu penyakit apa saja Bu? Silakan. Oke, baik Pak Indro. Pada prinsipnya sebenarnya hampir seluruh layanan kesehatan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi apa ada yang tidak dijamin? Ada Pak Indro. Misalnya apa Bu? Jadi mendasari ya untuk peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu ada sebanyak 21 layanan yang memang tidak dijamin BPJS. 21? Iya Pak. Banyak banget ya. Apa saja? Di antaranya Bapak Ibu, kalau yang memang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai prosedur tadi ya yang sudah dijelaskan Dokter Anton ya. Kalau Bapak Ibu yang di puskesmas itu kan konsultasi pemeriksaan gitu ya. Setelah diperiksa, tapi kok Ibu minta rujukan gitu, padahal sebenarnya cukup diperiksa oleh Dokter Anton di puskesmas gitu. Nah ini termasuk yang tidak manut dengan prosedur ini Pak Indro. Itu penyakit ngeyel yang pertama. Penyakit ngeyel yang pertama, ya, itu tidak dijamin. Kemudian yang kedua ya, itu yang Bapak Ibu tadi ya, ke IGD ternyata tidak masuk kriteria gawat dan darurat. Nah itu tidak bisa dijamin. Ya, karena untuk menjadi emergensi sesuai dengan PMK 19 tahun 2016. Kemudian tadi yang ketiga nih, untuk yang sudah dijamin oleh Jasara Harja ataupun BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Kemudian yang sekarang zamannya skincare itu loh Pak. Nah itu glowing. Nah yang glowing untuk tujuan estetis itu juga tidak dijamin BPJS. Misalnya apa itu misalnya Bu? Misalnya ya operasi kulit, mau operasi kulit. Operasi kulit sebenarnya kalau di situ karena indikasi medis dokter ya, artinya perlu dan harus dilakukan, itu dijamin. Tetapi kalau saya itu tadi yang aku pengen glowing, pengen cerah, pengen mancung, nah itu nggak bisa dijamin. Ya. Atau tapi kalau penyakit yang diakibatkan itu bisa dijamin nggak? Misalnya ya, Ibu namanya Bu Sri ini dia operasi plastik. Contoh yang ekstrim aja Pak. Ekstrim terus tapi misalnya kejadian kebakaran. Iya. Badannya terbakar. Iya. Ya. Kemudian secara kulit ini rusak misalnya ya. Dan secara untuk recovery-nya perlu memang dilakukan operasi untuk kulit. Iya. Nah, itu dijamin. Oh, dijamin. Nah, ya itu yang saya tanyakan. Seperti itu ya, secara ekstrimnya seperti itu. Ya. Kan banyak yang operasi plastik tapi dia gegenen dekat kompor, akhirnya leleh atau misalnya seperti itu. Itu kan macam-macam itu. Nah itu yang saya katakan itu tetap terjaminkan oleh BPJS. Baik. Ya oke. Untuk Dokter Anton sendiri, kalau saya melihat di situ untuk gigi itu BPJS-nya apa saja? Apa dari penambalan, ada pemasangan gigi palsu atau apa pembersihan karang-karang gigi atau gimana Dok? Oh iya. Jadi memang untuk layanan di gigi itu tercover oleh BPJS kecuali yang tadi ada estetis itu memang tidak. Kemudian untuk pembersihan karang gigi itu kalau di ketentuannya dengan BPJS itu kan hanya dilakukan
satu kali Satu tahun. dalam 1 tahun. Nggih. Tapi mungkin banyak yang nggak paham, dikira mereka datang dikira bisa untuk membersihkan karang gigi rutin, karena Ya, anjurannya kan itu rutin, Pak. Ya 3 kali Iya. setahun lah. Oh ya, sekarang ada juga yang pengen giginya dikawat gitu. Ah, kan. ya, itu. Baru mau saya tanyakan. Iya. Kok katanya Bu Eko Sari tahu pertanyaan saya belas selanjutnya. Aku puskesmas tuh memberikan apa jenis bekel itu enggak? Badan Oh. tidak ada di puskesmas. Gitu. Oh, jadi kalau bekel bukan Itu masuk estetis tadi. Oh, estetis. Jamin, Ya, betul. Tapi kadang-kadang mungkin sudah karang gigi sudah dibersihkan 1 kali. Oke. Tapi ketika dia mengalami penyakit karies atau ada gangguan, ternyata penyebabnya karena karang gigi, yaitu sekalian diterapi, sekalian dibersihkan. Salah Eko. Aku tuh pernah lihat orang pakai bekel tapi bayamnya nyangkut itu loh. Tadi Bisa itu kalau cuma bersihkan, kalau cuma bersihkan bayam kami bisa. Oh, bayam di gigi loh dok. Lagi. Saya kira bayam dengan alam pakar omah ya iso loh. Itu pendengar ini jogu itu. Oke, yang mau interaksi silakan di nomor telepon 0274 2902 249 ya. Juga pertanyaan ini mengenai apa saja. Mungkin yang pernah ke puskesmas Wonosari langsung dengan Dr. Anton atau stafnya silakan, atau bisa lewat SMS WA on airnya di 081 776 984 999. Dan ini mumpung sudah ada pertanyaan ini, Bu Eko. Baik. Selamat pagi dari selamat pagi Bu Ika dan Pak Anton. Oke. Sebagai narasumber izin mau tanya, ada keluarga yang sakit. Ada keluarga saya yang sakit, jika bangun pagi atau suatu waktu, jika makan pada membuka mulut itu, rahang sebelah kanan seperti ada gesekan dan berbunyi krek-krek. Hal ini gejala sakit apa? Apa Ji? Apakah ada pergeseran rahang bawah atas? Dan terkait sakit seputar itu, apakah juga tercover BPJS dan kartu KIS? Matur nuwun dan salam satu dari Karangmojo. Nah, monggo Bu, dari Putracan namanya. Oke, baik, terima kasih Mas Putra Chan. Jadi pada prinsipnya kalau di sini sakit karena sudah mengalami sakit ya, silahkan datang ke puskesmas gitu ya. Iya. Nanti tentunya akan dilakukan pemeriksaan ya oleh dokter gigi di puskesmas, apakah ini indikasi medisnya karena apa gitu. Nah, pada prinsipnya kalau memang karena indikasi medis itu nanti akan dijamin oleh BPJS. Nah, ini kalau sakitnya apa? Mungkin kayaknya dokter Anton yang lebih tahu ya. Krek-kreknya itu karena apa ini dokter Anton? Oke. Baik, terima kasih Mas Putra kita tinggi. Ya. Memang benar Bu Eko, kalau kita pengen tahu secara pasti ini sakitnya apa, memang harus diperiksa dulu. Iya. Tapi kalau dari ceritanya, kalau buka mulut pagi-pagi, rahangnya bunyi nggih, kerak itu biasanya memang ada sesuatu di sendi temporomandibula. Itu beda dengan kerat-kerat itu ya. Oh beda. Kalau kerat itu giginya yang bergesekan. Ya, bunyi. gesekan. Kalau ini di sendinya rahang bawah sama rahang atas itu. Kadang-kadang memang ada yang sudah tidak bagus koneksinya. Mungkin pernah mengalami riwayat benturan atau jatuh atau pernah jotosan mungkin gitu. Nah, di situ ya, sudah tidak berjalan. Monggo datang saja ke puskesmas. Tapi kalau di Karangreja lebih dekat ke Wonosari 1 sebenarnya ya. Oke. Oke. Tapi monggo kalau mau ke Wonosari 2 juga nanti kalau kepesertaannya ada di kami Boleh dong. bisa. Iya. Kalau kepesertaannya di kami, tapi Iya. kalau kepesertaannya masuk di wilayah Wonosari 1, monggo tindak Oh, ke ini ada tambahan lagi, memang betul pernah jatuh Pak. Ini dong. Oke. Langsung ke puskesmas aja nanti di analisa di terapi sana ya. Betul. Iya. Baik, ke berikutnya ini Mbak Saroh. Saya Saroh, alamat Siono Kidul, RT 44 RW 03 Logane Pelayan. Asli saya dari Wates Ngomprogo. Mau nanya, menurut keterangan Ibu Iko tadi, berarti apabila saya mudik terus di sana sakit misalnya, tapi yo tidak mengharap berarti bisa periksa di puskesmas atau rumah sakit.
itu di sana sudah bisa mengakses atau belum? Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Sarah atas pertanyaannya nggih. Bisa Mbak Sarah nanti kalau mudik misalnya ke Wates karena sudah di luar wilayah Kabupaten Gunung Kidul ya, itu nanti bisa berkunjung ke fasilitas tingkat pertama yang ada di Wates, itu maksimal dalam 1 bulan 3 kali Mbak Sarah. Udah jelas ya Mas Iya. Sarah ya. Terus ini Bu, dari Gading pagi, kalau saya mandiri atau pindah yang dibiayai pemerintah, apa harus menyatakan miskin dari pemerintah setempat? Mengingat kadang mengingat kadang cok repot dana. Saya mandiri dari awal BPJS berduit berduit atau berjuang lebih 175.000 per bulan. Nuwun Gading, monggo Bu, silakan Bu. Oh iya, terima kasih dari Gading. Gading. Ya. Ya, kemarin sebenarnya di sesi yang minggu lalu ya, kami sebenarnya juga dengan Pak Gianto dari Dinas Sosial itu ya, Pak Indro. Ya. Bahwasanya memang untuk peserta yang menginginkan untuk masuk yang PPI pemerintah ngoten ya, itu memang ada beberapa persyaratan dari Dinas Sosial, di antaranya kurang lebih kemarin itu ada 21 ya kriterianya. Itu harus ada usulan dulu Ibu dari kalurahan masing-masing ya. Itu apakah memang dalam tanda kutip layak masuk kriteria yang akan dijamin oleh pemerintah. Nah, kalau memang Ibu di sini mampu ya, mampu memang masuknya yang BPJS Mandiri Ibu. Kalau yang memang dari kalurahan itu bisa masuk dalam DTKS ya kemarin itu ya, melalui muskal dari kalurahan itu nanti baru bisa diusulkan yang PPI pemerintah. Ada pertanyaan juga nih Bu. Saya Marta Pak, BPJS Mandiri. Saya dari Praci. Kemarin saya pindah Pakes di Karangmojo, ya kan? Terus kalau mau pindah lagi ke Paskes Praci, gimana caranya? Oke. Baik, terima kasih Mbak Marta. Boleh nggak kalau memang mau ubah vaskesnya, misalnya sebelumnya di Praci gitu ya, kemudian pindah ke Karangmojo. Kok mau balik lagi ke Praci? Bisa setelah 3 bulan kepesertaannya di Karangmojo, Mbak Marta. Jadi memang untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu masa terdaftarnya maksimal 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan kalau mau ubah vaskes lagi boleh, monggo silahkan. Melalui apa? Kemarin kami sampaikan boleh melalui datang langsung ke BPJS Kesehatan atau melalui layanan online. Ada kemarin itu Pandawa ya, pelayanan melalui WhatsApp di nomor 08118 165 165. Ya. Atau mau langsung melalui mobile JKN di Androidnya Mbak Marta, tinggal pilih nanti yang untuk fitur ubah data peserta, kemudian pilih ubah vaskes sesuai yang dikehendaki Mbak Marta. Baik, Bu Eko, ini saya baca, tetapi ini mungkin usulan, mungkin nggak tahu apakah BPJS Kesehatan itu terkait dengan jasa raja, tapi karena tadi Ibu Eko menjelaskan, nih ada yang respon ini Bu. Pak Haji Indro yang terhormat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan beliau yang terhormat petugas BPJS Bikosari dan juga Dr. Anton. Bagaimana caranya mengurus jasa raja jika SIM belum punya dan kendaraan yang dikendari suratnya tidak lengkap? Misal telat pajak, ngurusnya itu bagaimana? Seandainya ada pengalaman kejadian yang seperti itu, mohon dijelaskan cara ngurusnya. Jika terjadi kecelakaan, ngurus pembiayaan asuransi jasa raja bisa keluar tidak? Jika yang kecelakaan kendaraan dan tata tertib tidak lengkap, biasanya malah disalahkan. Kadang ada perhatian, kadang atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Pak Jindro. Terima kasih. Itu besok kalau misalnya ini yang kompetensi yang jawab Jasa raja kalau ini ya, atau kepolisian mungkin Bu, jangan mundang ya toh. Ada kepolisian sama jasa raja. Jadi kalau Bu Eko tadi kan hanya menjelaskan bahwa kecelakaan dari kesehatan itu sebagian di cover oleh
Jasa Raja. Itu tak jelaskan. Jadi Mas Gandri Jartim ini mudah-mudahan maklum ya. Atau jenengan usul sama Jasa Raja sama Polres bahwa itu talkshow di ada yang di RSA gitu loh ya. Oh ya, boleh, itu boleh, bagus. Pak Hendro. Kan saya juga nggak bisa kesini lagi. Ya, kan? Itu usul. Terima kasih Mas Gandri ya. Yang berikutnya aja Bu. Oke. Selamat pagi. Menjelang siang Bapak Ibu, saya Bu Sri dari Piaman mau menanyakan apabila mau imunisasi dengan BPJS yang bervaskes di Puskesmas 2 Wonosari jika digunakan di klinik lainnya bisa tidak, mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Monggo Pak Dokter atau Ini Bu Eka ini. monggo. Ya, kalau untuk imunisasi sebenarnya itu sudah masuk yang dijamin BPJS Bu Sri. Untuk imunisasi dasar nggih. Nah, itu kalau secara paket imunisasi harapannya itu kalau memang sudah dikerjakan di satu puskesmas, monggo untuk diselesaikan. Tapi kalau memang dalam tanda kutip misalnya anaknya ini ibu sedang bepergian atau gimana nggih, ya nanti bisa disampaikan Bu, kemarin itu urutan untuk imunisasinya yang sudah dilakukan apa saja, kemudian yang belum apa gitu. Tapi pada prinsipnya untuk imunisasi itu sudah masuk di dalam yang dijamin BPJS Kesehatan. Oke. Soal dasar dan juga semua di mana saja berada. Sebelum kita mengakhiri di perbincangan kali ini, saya minta untuk closing statement-nya Dr. Anton kepada para pemakai BPJS, apa yang perlu disampaikan? Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin yang perlu kami sampaikan di sini, Pak Hendro, yang pertama bahwa di Puskesmas Wonosari 2 kami tidak membedakan pelayanan baik itu untuk para peserta BPJS maupun tidak. Jadi semua tetap kami layani dengan sama, perlakuannya sama. Petugasnya juga sudah kami arahkan senyum 225, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 5 detik. Oh gitu ya. 225. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kasus gawat darurat seperti yang tadi disampaikan, memang di puskesmas itu kita yang menentukan petugas kesehatan ini gawat darurat atau enggak. Jadi mungkin kalau ada perbedaan persepsi, mohon dipahami bahwa gawat darurat itu yang dipakai adalah kacamata dari nakes, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian yang berikutnya untuk Puskesmas Wonosari 2 itu karena letaknya di perkotaan, kemudian pengunjungnya juga banyak, mohon Bapak Ibu siapapun yang ingin menggunakan layanan kesehatan di Puskesmas Wonosari 2, kalau bisa mendaftar dulu lewat online. Itu akan lebih menguntungkan. Ya. Terima kasih.